Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8, bertemu lagi di video pembelajaran kita. Kita akan masuk ke bab 3 ya di semester 1 ini, yaitu relasi dan fungsi. Ini adalah video part pertama ya, bagian pertama dari pembelajaran kita di bab relasi dan fungsi. Oke, mari kita lihat peta konsep ya, mind map dari bab 3 ini. Jadi nanti di bab 3 ini kita akan belajar tentang relasi, ya bisa dilihat di situ tentang relasi, kemudian bagaimana cara merepresentasikan relasi atau menyajikan relasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang fungsi, di situ ada unsur-unsur fungsi, jenis-jenis fungsi dan juga notasi notasi dari fungsi. Oke, kemudian tujuan pembelajaran di video kali ini ada tiga, ya. Jadi setelah kalian melihat video ini, kalian akan memahami maksud dari relasi dan cara penyajiannya. Kemudian kalian juga akan memahami konsep fungsi, ya. Di situ ada syarat fungsi, terus penyajian fungsi dan jenis fungsi atau sifat-sifat fungsi. Kemudian kalian juga akan memahami tentang domain, kodomain, dan range. Oke, kita akan bahas satu-satu, akan pelajari satu-satu. Silakan disimak dengan baik. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang relasi ya. Jadi ini yang mendasar dulu ya, yang paling basic dulu dari materi relasi. Di sini pengertiannya adalah relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Ya. Kata kuncinya adalah hubungan ya. Di sini menyatakan hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi misalnya ada himpunan A sama himpunan B ya. Himpunan A dan himpunan B itu dikatakan memiliki relasi jika minimal salah satu anggota dari A itu memiliki hubungan ya dengan anggota himpunan B gitu. Misalnya nih saya kasih contoh di sini ada himpunan A yaitu nama-nama orang ya, Nadine, Safira, Fatia. Kemudian himpunan B ini nama buah, apel, mangga dan anggur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membicarakan masing-masing himpunan ini kan gak ada hubungannya kan ya. Nadine, apel, Safira, anggur, misalnya gitu tuh apa maksudnya gitu kan. Gak ada hubungannya. Nah, maka kita bisa memberikan relasi di antara himpunan A dan himpunan B. Misalnya, kita kasih nama relasinya adalah menyukai gitu ya. Menyukai. Berarti di sini himpunan A itu menyukai himpunan B ya. Misalnya kita kasih pasangannya. Misalnya Nadine menyukai mangga. Berarti kita kasih aja panah ke arah mangga. Seperti itu. Kemudian Safira, misalnya Safira suka apel. Berarti kita kasih tanda panah ke arah apel. Kemudian misalnya Fatia suka mangga juga. Oke, berarti Fatia ke panahnya ke arah mangga juga. Seperti itu. Nah, berarti di sini bisa kita baca ya relasi antara himpunan A dan himpunan B yaitu Nadine menyukai mangga, Safira menyukai apel, Fatia menyukai mangga. Oke. Selanjutnya ada tiga cara menyajikan relasi yaitu menggunakan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, satu-satu kita akan lihat ya bagaimana caranya menyajikan relasi dengan menggunakan tiga cara tersebut. Oke, yang pertama adalah menyajikan relasi dengan diagram panah. Misalnya di sini ada suatu kondisi, kita bisa baca ada 4 siswa yaitu Adam, Rasya, Davi, dan Akhtar. Mereka diminta menyebutkan warna favorit. Adam menjawab biru, Rasya hijau, Davi hitam, dan Akhtar biru. Oke, jadi kita bisa gambarkan himpunannya misalnya bentuknya kotak aja seperti ini ya. Ini misalnya himpunan A, isinya adalah Adam,
kemudian Rasya, Davi, dan Akhtar. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B berarti warna ya. Di situ ada biru, hijau, hitam. Oke, kemudian bisa kita pasangkan himpunan A dengan himpunan B. Oke, berarti kita bisa sebut misalnya nama relasinya adalah warna favorit gitu ya. Warna favorit. Nah, kemudian kita akan menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Tadi Adam menyukai biru, berarti kita bikin Adam ke arah biru. Kemudian Rasya hijau. Rasya menyukai hijau. Lalu Davi hitam. Oke, kemudian Akhtar biru. Berarti Akhtar ke biru. Seperti ini ya cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya menyajikan relasi dengan diagram kartesius. Oke, dengan soal yang tadi sama ya, kita akan menyajikan relasi tersebut menggunakan diagram kartesius. Seperti yang sudah kalian pahami, diagram kartesius itu berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Sumbu X dan sumbu Y. Tetapi di sini berarti sumbu X-nya adalah nama ya, nama orang ya, atau yang himpunan A-nya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu di sini adalah warna ya. Warna. Oke, kita akan taruh nama-nama orang itu di sumbu X. Berarti di sini ada Adam, kemudian ada Rasya, ada Davi, dan Akhtar. Kemudian di warna ada biru, kemudian hijau, dan hitam. Oke, kita akan menentukan hubungan di antara kedua himpunan tersebut. Adam tadi menyukai biru, berarti titiknya di sini. Kemudian Rasya menyukai hijau, berarti Rasya ke hijau. Di sini. Davi hitam. Davi menyukai warna hitam, berarti di sini. Davi. Dan terakhir Akhtar menyukai biru. Jadi Akhtar menyukai biru. Nah, titiknya di situ. Nah, seperti ini ya cara menyajikan relasi dengan diagram kartesius. Yang ketiga, cara ketiga adalah menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi, kita tulis aja relasi A dan B itu sama dengan, ingat cara menuliskan himpunan itu selalu menggunakan kurung kurawal ya. Jadi di situ Adam menyukai biru, berarti kita tulis Adam, koma biru gitu. Kemudian koma yang berikutnya siapa lagi? Rasya menyukai hijau, berarti Rasya, koma hijau. Selanjutnya Davi menyukai hitam, berarti Davi, koma hitam. Dan terakhir Akhtar menyukai biru, berarti Akhtar, koma biru. Dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Oke, selanjutnya di sini ada contoh. Diketahui himpunan A 6, 8, 10, dan B 2, 3, 4, 5. Nyatakan relasi kelipatan dari, berarti A kelipatan dari B gitu ya, antara himpunan A dan B dengan 3 cara. Oke, kita akan menggambar dulu dengan cara yang pertama yaitu diagram panah. Oke, kita bikin dulu di sini himpunan A dan himpunan B.
ya, di sini. Oke. 6, 8, 10. Dan yang B itu 2, 3, 4, 5. Kemudian nama relasinya adalah kelipatan dari. Kelipatan dari. Oke, sekarang kita bikin relasi antara masing-masing anggota di A dan di B. 6 itu kelipatan dari berapa aja sih? 6 kelipatan dari 2, ya. Betul ya? 6 itu kelipatan dari 2. Kemudian 6 juga kelipatan dari 3. Gitu. Nah, kalau 8 kelipatan dari 4. Kalau 10 kelipatan dari 5. Nah, seperti ini. Berarti sudah selesai cara menggambar relasi dengan diagram panah seperti ini ya dari soal tersebut. Oke, yang kedua adalah cara diagram kartesius. Berarti kita gambar dulu kartesiusnya. Ini adalah X dan Y. Yang himpunan yang sumbu X berarti himpunan A ya, 6, 8, 10. Kita gambar, kita taruh dulu angka-angkanya 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang B berarti kita gambar sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita taruh deh angka-angkanya. Di sini berapa tuh? 6, 6,2 ya. 6, kemudian B-nya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berpasangan dengan 2 di sini. Kemudian 6 juga sama 3. Berarti 6 juga sama 3 di sini. Selanjutnya 8 sama 4. 8 sama 4. Oke, di situ titiknya. Dan terakhir 10 sama 5. 10 sama 5. Berarti titiknya di sini. Nah, seperti itu ya. Menggambar relasi dengan diagram kartesius. Cara yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Berarti dia kita tulis deh relasi dari A ke B ya, itu sama dengan kurung kurawal, jangan lupa. Berarti berapa tuh pasangannya? 6 sama 2 berarti 6,2, kemudian 6,3, kemudian 8,4, dan terakhir 10,5. Nah, gitu. Oke. Jadi dari satu soal ini kita bisa menyajikannya dalam 3 bentuk ya. Yang pertama diagram panah, kedua kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Itu sangat mudah ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, di sini ada 4 diagram panah. Kita disuruh menentukan nama relasi yang tepat untuk masing-masing diagram panah tersebut. Oke, kita kalian satu-satu ya. Yang pertama di sini ada himpunan K sama L. Himpunan K sama L, tapi pasangan-pasangannya ya, hubungannya bisa kita lihat satu-satu nih. Men 3 dipasangin ke men 6. Men 1 pasangin ke men 2. 1 ke 2, 2 ke 4. Kira-kira apa ya nama relasinya? Relasi K dengan relasi L. Ya, kalau kita perhatikan, nama relasinya adalah setengah dari. Setengah dari. Betul kan? Men 3 itu setengah dari men 6. Men 1 itu setengah dari men 2. 1 itu setengah dari 2. Kemudian 2 itu setengah dari 4. Benar ya? Jadi nama relasinya adalah setengah dari. Perhatikan, yang di P itu 4, 16, 25. Kemudian yang di Q 1, 2, 3, sampai 6. Tetapi panahnya 4 ke 2, 16 ke 4, 25 ke 5. Kira-kira apa ya nama relasinya? Nah, nama relasi yang tepat di sini adalah kuadrat dari. Ya, kuadrat dari.
Coba kita perhatikan. 4 itu kuadrat dari 2. Benar ya? Kemudian 16 itu kuadrat dari 4. Dan 25 kuadrat dari 5. Gitu. Ya, jadi nama yang tepat adalah kuadrat dari. Oke, yang ketiga, yang sebelah kiri. Di sini A 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya 1, 4, 9, 12, 16. Tetapi pasangannya adalah 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Apa ya nama relasi yang tepat untuk himpunan ini? Yang tepat adalah akar dari. Akar dari. Itu ya. Oke, yang terakhir di sini ada himpunan A sama B, ya ini panahnya banyak banget. Kita bisa perhatikan satu-satu. Yang himpunan A, angka 1 dipasangin ke 2, ke 4, ke 6. Kemudian angka 2 dipasangin ke 2, ke 4, ke 6 juga. Kemudian kalau 3, ke 6 aja. Kalau 4, ke 4 aja. Kira-kira apa ya nama relasi yang tepat untuk himpunan ini? Yang nama relasi yang tepat adalah faktor dari. Faktor dari. Oke, selanjutnya adalah tentang fungsi. Nah, setelah kita belajar tentang relasi, kita sekarang akan memahami tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu termasuk relasi juga, ya, tetapi relasi yang khusus gitu, yang ada syarat khususnya, yaitu fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi, sama ya, ada dua himpunan juga yang saling berelasi atau saling berhubungan gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, dia itu relasi yang khusus ya, karena ada syaratnya. Nah, syaratnya inilah yang saya tulis merah nih ya. Jadi, setiap anggota himpunan asal atau di himpunan A-nya itu dipasangkan tepat dengan satu anggota pada himpunan tujuan ya. Saya kasih warna merah di sini. Nah, dua hal ini menjadi syarat ya. Syarat yang harus terpenuhi untuk relasi itu menjadi sebuah fungsi gitu. Jadi misalnya nih, perhatikan nih ada himpunan A dan B. A-nya itu anggotanya A1, A2, A3. Kemudian B-nya itu B1, B2, B3. Ya, kita akan membuat relasi yang merupakan fungsi. Misalnya gini ya. Nah, coba kita cek apakah ini merupakan fungsi atau bukan. Ya, yang pertama adalah setiap anggota himpunan A itu harus dihubungkan ya. Setiap itu berarti semuanya ya. Nah, A1 udah dihubungkan ya ke B1. A2 dihubungkan ke B2. A3 dihubungkan ke B2. Oke, berarti syarat yang pertama terpenuhi ya karena semua yang di A udah dihubungin, udah dihubungkan ke B. Kemudian syarat yang kedua adalah tepat satu anggota pada himpunan tujuan gitu. Maksudnya seperti ini nih. Jadi yang himpunan A itu ini A1 itu hanya mempunyai satu pasang ke himpunan tujuan. Ya enggak? Ini kan A1 hanya berpasangan dengan B1 aja kan? Dia enggak nyabang kan? Enggak mempunyai pasangan yang lain kan? Hanya B1 aja. Kemudian yang A2 juga hanya berpasangan dengan B2 aja kan? Dia nggak berpasangan sama yang lain gitu. Kemudian A3 hanya berpasangan dengan B2 juga gitu. Dia A3 nggak nyabang ke yang lainnya gitu. Nah, itu maksudnya tepat satu anggota pada himpunan tujuan tuh seperti itu. Nah, berarti bentuk seperti ini, bentuk relasi yang ini dia disebut fungsi ya, karena memenuhi dua syarat itu. Oke. Nah, sekarang kita coba akan membuat bentuk yang lain nih ya. Saya bikin seperti ini. Oke, kita akan lihat. A1 udah dihubungkan dengan B2. Oke. A2 udah dihubungkan dengan B3 dan A3 dihubungkan dengan B1. Ya, berarti masing-masing himpunan yang di A itu sudah dipasangkan. Itu syarat pertama terpenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua, tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi
berpasangannya tepat ke satu apa nyabang juga gitu. Nah, coba kita lihat. A1 hanya berpasangan ke B2 kan? Nggak berpasangan dengan yang lain. Oke. A2 juga hanya berpasangan dengan B3. Gitu ya. Kemudian A3 juga hanya berpasangan dengan B1. Kan nggak, dia nggak berpasangan dengan yang lain juga kan? Berarti dia fungsi. Oke, jadi dia fungsi. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke, kita coba bentuk yang lain. Misalnya saya bikin seperti ini. A1 dihubungkan ke B1, kemudian A2 ke B3. Udah gini aja. Baik, kita akan cek ya. Kita akan cek dengan menggunakan dua syarat ini apakah terpenuhi atau enggak. Yang pertama, setiap anggota asal atau A harus dihubungkan. Oke, kita lihat. A1 sudah dihubungkan dengan B1. A2 udah dihubungkan juga dengan B3. Terus A3-nya kok nggak ada pasangannya? A3-nya kosong, nggak dipasangin. Berarti dia nggak memenuhi syarat yang pertama. Ya udah, syarat pertama aja nggak terpenuhi, berarti udah jelas dia bukan fungsi. Gitu. Oke, kita akan cek apakah ini fungsi atau bukan. Nih, yang pertama adalah setiap anggota himpunan A harus dihubungkan. Oke, semua sudah ada pasangannya ya, A1, A2, A3 sudah ada panahnya kan, berarti sudah ada pasangannya. Kemudian syarat kedua, apakah tepat satu anggota pada himpunan tujuan? Kita cek. A1 itu dihubungkan dengan B1, tapi A1 juga nyabang juga ke B3. Jadi A1 punya dua pasang, nyabang gitu ya. Nggak boleh ya, karena harus tepat satu anggota, maka dia udah jelas bukan fungsi. Gitu. Sudah paham ya? Sudah paham dan bisa membedakan mana yang fungsi atau bukan? Oke, coba kita akan melihat di sini ada 3 bentuk diagram panah. Kita akan melihat satu-satu dan menentukan dia fungsi atau bukan. Yang pertama fungsi atau bukan? Pertama bukan fungsi ya, karena yang A3 itu berpasangan ke B1 dan ke B4. Jadi yang A3 ini nyabang ya, punya dua pasangan. Jadi dia bukan fungsi. Oke. Kemudian yang kedua nih, A1 udah berpasangan, A2 udah berpasangan. Tapi A3-nya kosong. A3 nggak punya pasangan. Berarti dia juga bukan fungsi. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga A1 berpasangan ke B1, A2 ke B3, A3 ke B4. Berarti semua yang ada di A itu berpasangan dan pasangannya cuma satu. Gitu ya. Berarti dia fungsi. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya adalah sifat fungsi. Nah, sifat fungsi ini ada 3 nih. Ini gampang juga kok cara membedakannya. Nih ya, perhatikan. Ada 3, subjektif, injektif, dan bijektif. Jadi ini kita melihatnya dari himpunan yang B ya, dari himpunan yang belakang ya. Kalau kalau yang tadi kan kita melihatnya yang depan untuk uh, menentukan fungsi atau bukan. Nah, kalau di sini sifat fungsi ini semuanya fungsi, tiga-tiganya ini fungsi. Tapi ada sifat-sifatnya, beda ya, ada 3. Nah, sifat-sifat ini dibedakan berdasarkan kita melihat dari yang belakang, yang himpunan yang belakang. Ya, jadi seperti ini. Kalau subjektif ya, itu menentukannya adalah semua anggota yang di himpunan yang B, ini kan A ini B ya, yang B itu memiliki pasangan ya, nggak ada yang kosong kan di B, semuanya berpasangan. Nah ini subjektif. Kemudian kalau yang injektif, nah injektif juga lihatnya yang B juga ya, lihatnya yang B juga. Kalau yang injektif itu
anggota B-nya itu pasangannya cuma satu aja. Jadi yang anggota di B mempunyai pasangan satu aja ke A-nya. Jadi garis panahnya itu cuma satu. Nih yang A cuma satu kan ke satu doang. Yang B dipasangin sama dua doang. Yang C juga ke tiga doang gitu. Jadi anggota B hanya memiliki satu pasangan. Hanya memiliki satu pasangan. Terus yang D kok nggak punya pasangan? Ya nggak apa-apa. Kan seperti ini juga fungsi kan? Seperti ini juga bentuk fungsi. Tetapi yang di B itu, kalau yang punya pasangan, pasangannya cuma satu aja gitu. Kemudian yang ketiga bijektif. Kalau yang bijektif, ini gabungan antara sifat subjektif dan sifat injektif. Jadi kita sama-sama lihat B-nya juga ya. Jadi kita lihat B-nya. Semua anggota B memiliki pasangan dan hanya satu pasangan. Nih, ya. Jadi kayak gabungan antara yang subjektif dan injektif. Kalau kita gabungin nih kalimat yang subjektif dan injektif. Semua anggota B memiliki pasangan, ya kan? Dan pasangannya itu cuma satu, gitu. Nah, kita perhatikan yang bijektif. ABC semuanya mendapatkan pasangan kan? Dan pasangannya cuma satu. Sifatnya adalah gabungan antara subjektif dan gabungan antara subjektif dan injektif. Selanjutnya, kita akan memahami tentang domain, kodomain, dan range dari sebuah fungsi. Oke, kita lihat satu-satu. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal atau daerah yang atau fungsi yang depan ya, fungsi yang depan atau fungsi yang di sumbu X gitu ya, itu namanya domain. Kemudian kalau kodomain itu daerah kawan atau daerah tujuan, berarti yang di belakang ini kalau diagram panah berarti yang belakang atau di kartesius berarti yang sumbu Y. Dan range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil berarti lihatnya yang di B, tetapi yang ada pasangannya ya, yang sebagai hasil kan. Oke, coba dari contoh ini kita akan menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Coba ya. Ini domain, kodomain, dan range. Nah, domain tadi apa? Daerah asal, berarti yang ada di A. Oke, yang ada di A kita tulis semua. Siapa aja anggotanya? 1, 2, 3. Gitu. Kemudian kodomain, daerah kawan atau tujuan. Berarti yang di anggota B kita tulis semua. Berarti apa tuh? A, B, dan C. Tuh. Kemudian range. Range itu daerah hasil. Berarti kita lihat yang B juga, tapi yang ada pasangannya, yang merupakan hasil. Mereka kan merupakan pasangan dari anggota-anggota A kan. Kalau C kan nggak punya pasangan, berarti C bukan range. Gitu. Itu cara menentukan domain, kodomain, range. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Dari diagram kartesius ini kita akan menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, satu persatu akan kita lihat. Domain adalah daerah asal ya. Atau kalau di diagram kartesius berarti yang di sumbu X. Ya, semua yang ada di sumbu X ya, berarti dia adalah domain. Kita bisa tulis 1 sampai 6. Oke, kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Atau kalau di kartesius berarti yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y 1 sampai 5 kita tulis semua. Dan yang terakhir adalah range. Range adalah daerah hasil ya. Daerah hasil itu berarti kita lihat yang di sumbu Y tetapi yang dipasangkan. Jadi R-nya adalah 1, 2, 3, 4.
hanya sampai 4 aja. Nah, itulah cara menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi ya.